Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pangkat 3. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan bilangan berpangkat 3 dan latihan-latihannya. Hari ini kita akan membahas tentang penarikan akar pangkat 3. Nah, teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Jika teman-teman sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang penarikan akar pangkat 3 dan operasi hitung yang menggunakan akar pangkat 3. Teman-teman, boleh disiapkan dulu buku tulisnya. Nantinya akan ada latihan yang teman-teman harus kerjakan. Teman-teman semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai tentang penarikan akar pangkat 3, kemarin teman-teman sudah belajar tentang bilangan pangkat 3, yaitu bilangan di mana perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang sama. Jadi, bilangan pangkat 3 itu perkalian suatu bilangan sebanyak 3 kali. Nah, kemarin teman-teman juga sudah melengkapi tabel bilangan pangkat 3 ini, yaitu dari angka 1 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3. Tabel bilangan pangkat 3 ini akan sangat penting sekali untuk mempelajari penarikan akar pangkat 3. Jadi, teman-teman, diingat ya, hasil-hasil dari bilangan pangkat 3 ini. Setelah itu, kemarin teman-teman juga sudah mempertebal nilai akhir atau angka akhir dari hasil perpangkatan ini. Nah, ini juga akan membantu teman-teman mempelajari penarikan akar pangkat 3. Sehingga tabel ini harus diingat dengan baik. Jangan lupa ya. Oke. Nah, itu tadi yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, sebelumnya kita lihat dulu gambar ini. Nah, jadi Dandi di sini mengatakan Pak Guru memberi kita tugas untuk membuat kardus yang bentuknya kubus. Kemudian, kelompok kita, kata Dita, akan membuat kardus yang volumenya 3.375 cm3. Nah, teman-teman pasti sudah pernah belajar tentang volume atau volume pada sebuah kubus. Hanya saja teman-teman mempelajarinya dalam bahasa Inggris. Nah, ini akan sama saja, hanya bahasanya yang berbeda. Lalu, berarti kita harus mencari rusuk atau panjang sisi dari sebuah kubus untuk membuat kardus kapur tulis ini menjadi kubus. Sehingga akhirnya Doni mendapatkan panjang rusuknya itu 15 cm. Nah, dari mana Doni menghitung panjang rusuknya? Padahal yang diketahui hanya volumenya saja. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang penarikan akar pangkat 3. Jadi, penarikan akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari suatu bilangan biasanya dilambangkan dengan gambar atau tanda seperti ini. Jadi, ini dibacanya akar pangkat 3 dari titik-titik adalah, nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya, penarikan akar pangkat 3 dapat dilakukan dengan 3 cara.
yaitu cara langsung, cara faktorisasi prima, dan cara mencoba. Pastinya teman-teman harus mengingat tabel bilangan pangkat 3 ini terlebih dahulu. Jadi pastikan catatan teman-teman itu rapi ya untuk tabel bilangan pangkat 3 ini. Nah, sekarang mari kita lihat cara mengerjakan penarikan akar pangkat 3 dengan cara langsung. Nah, misalnya kita tahu 1 pangkat 3 itu adalah 1. Maka akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. 2 pangkat 3 adalah 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Wah, di sini harusnya 2 ya, teman-teman. Kemudian 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Dan seterusnya. Cara seperti ini dapat kita lakukan secara langsung jika kita mengetahui nilai bilangan kubiknya berasal dari mana. Contohnya, 125 itu diperoleh dari 5 pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Jadi, jika teman-teman tahu bilangan kubik ini berasal dari bilangan berpangkat 3 yang mana, maka teman-teman dapat langsung menjawabnya. Inilah cara yang pertama. Nah, yang kedua adalah dengan cara faktorisasi prima. Misalnya di sini Miss punya soal gitu ya. Volume kubus itu 3375. Pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi-sisinya? Nah, berarti untuk mencari sisi-sisinya, kita menggunakan akar pangkat 3 dari 3375. Kenapa? Karena volume dari sebuah kubus itu diperoleh dari sisi dikali sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 3. Nah, di sini kita sudah ketahui volumenya atau sisi pangkat 3-nya. Nah, kita cari sekarang sisinya itu berapa. Nah, kemarin teman-teman sudah mengenal pohon faktor atau gambaran seperti ini. Nah, cara mencari akar dari 3375 dengan cara faktorisasi prima itu seperti ini. Maka 3375 kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 3. Hasilnya 1125. Dibagi lagi 3, hasilnya 375. Dibagi lagi 3, hasilnya 125. Dibagi lagi 5, hasilnya 25. Dibagi lagi 5, hasilnya adalah 5. Kemudian, teman-teman urutkan semua bilangan prima yang dihasilkan dari pohon faktor ini. Berarti 3 dikali 3, dikali 3, dikali 5, dikali 5, dikali 5. Nah, sekarang mari teman-teman perhatikan bilangan ini. Di sini, bilangan 3-nya ada 3. 1, 2, 3. Dan bilangan 5-nya itu ada 3. 1, 2, 3. Maka, kita dapat memperoleh hasilnya dengan mengelompokkan bilangan-bilangan ini menjadi 3 grup atau 3 kelompok. Dan masing-masingnya punya angka yang sama. Berarti tadi 3-nya ada 3, 5-nya ada 3. Maka kita dapat memperoleh 3 dikali 5, kemudian dikali 3 dikali 5, dikali 3 dikali 5. Maka sama seperti hasilnya adalah 15 dikali 15 dikali 15. Atau 15 pangkat 3. Sehingga kita akan memperoleh panjang rusuk kubusnya adalah 15 cm. Nah, ini cara menggunakan faktorisasi prima. Nah, bagaimana jika ternyata angkanya lebih besar lagi?
misalnya 6 ribuan atau 12 ribu. Nah, pastinya kalau menggunakan pound faktor ini caranya akan panjang sekali. Oleh karena itu, teman-teman dapat menggunakan cara yang ketiga ini, yaitu cara mencoba. Jadi, akar pangkat 3 dari suatu bilangan yang terdiri dari 4 hingga 6 angka dapat kita tentukan dengan cara mencoba. Nah, hasilnya kita dapat memperoleh dengan cara yang lebih cepat. Lalu bagaimana caranya? Nah, sekarang mari kita coba. Nah, di sini tadi kita punya akar pangkat 3 dari 3.375. Oke. Nah, caranya adalah yang pertama, teman-teman pisahkan dulu 3 angka yang ada di belakang. Sehingga kita akan memperoleh 1 angka di depan dan 3 angka di belakang. Selanjutnya, teman-teman ingat, jika bilangannya itu ribuan hingga ratusan ribu, maka nanti hasilnya akan ada 2 angka. Atau angkanya itu puluhan. Oleh karena itu, kita tulis dahulu di sini akan ada 2 angka. Nah, caranya yang pertama, kita lihat bilangan yang paling depan. Bilangan yang paling depan adalah 3. Nah, bilangan pangkat 3 berapa? Yang hasilnya mendekati angka 3. Nah, berapa teman-teman? Ya, yaitu 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 1. Maka kita tulis hasilnya ini di depan. Jadi ini 1. Nah, sekarang teman-teman perhatikan angka yang paling belakang. Nah, yang paling belakang itu 5. Bilangan pangkat 3 berapa? Yang hasilnya itu memiliki angka 5 di paling akhir. Perkalian berapa? Ya, yaitu bilangan pangkat 5 pangkat 3. Dia memiliki hasil 125. Ada 5 di akhir angkanya. Berarti yang kedua ini adalah angka 5. Maka kita tahu rusuk dari kubus ini ternyata 15 cm. Nah, inilah cara mencoba. Bagaimana teman-teman? Lebih singkat bukan? Nah, sekarang mari kita latihan kembali untuk cara mencoba ini. Penyelesaian dari akar pangkat 3 dari 1728 adalah, oke, kita tulis dulu di sini soalnya akar pangkat 3 dari 1728. Oke, seperti tadi kita pisahkan dulu 1 angka di depan, kita pisahkan dulu 3 angka yang di belakang, sehingga nanti tersisa 1 yang ada di depan. Oke, kemudian karena ini angka ribuan, maka kita akan memperoleh 2 angka sebagai hasilnya. Nah, sekarang bilangan pangkat berapa yang memiliki hasil mendekati atau sama dengan 1? Ya, yaitu angka 1. Berarti kita tulis hasilnya itu 1. Nah, sekarang mari kita lihat angka paling akhir.
angka paling akhir di sini adalah angka 8. Nah, angka berapa? Angka bilangan pangkat 3 yang manakah yang memiliki hasil akhir angka 8? Yang mana? Ya, yaitu hasil dari 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Nah, maka hasilnya itu adalah 2. Berarti, penyelesaian dari akar pangkat 3 1728 adalah 12. Nah, inilah cara mencoba. Oleh karena itu, teman-teman harus mengingat dengan baik ya, tabel dasar dari bilangan pangkat 3 ini. Supaya teman-teman lebih mudah untuk menyelesaikan soal jika soalnya penarikan akar pangkat 3. Semangat teman-teman! Lalu bagaimana Miss jika bilangan yang ada di dalam akar pangkat 3 ini bilangan puluhan ribu? Nah, jika bilangannya adalah puluhan ribu, caranya juga sama. Misalnya di sini Miss punya misalnya ya teman-teman 15, 3, 2, 5. Oke, berarti caranya sama. Maka kita pisahkan dulu 3 angka yang ada di belakang. Lalu teman-teman hitung hasil dari pemangkatan berapa yang mendekati angka 15. Nah, jika angkanya puluhan ribu, maka hasilnya juga akan ada 2 angka. Nah, nilai dari yang teman-teman dapatkan dari angka yang ada di depan, teman-teman letakkan di depan. Lalu, kemudian teman-teman lihat angka yang paling belakang. Bilangan pangkat berapa yang menghasilkan angka ini di bagian belakangnya. Jika teman-teman sudah dapatkan, baru letakkan hasil dari angka tersebut di tempat yang ini, atau di tempat satuan. Nah, seperti ini cara mengerjakannya jika angka yang ada di dalam akarnya itu berupa angka puluhan ribu. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengerjakan penarikan akar pangkat 3. Sekarang, teman-teman selesaikan operasi hitung di bawah ini dengan menggunakan cara mencoba ya. Di sini ada 5 latihan soal. Dikerjakan di buku tulis teman-teman. Semangat mengerjakan! Sekarang, mari kita pelajari bagaimana menyelesaikan operasi hitung yang menggunakan akar pangkat 3. Sebenarnya, caranya hampir sama dengan operasi hitung campuran pada bilangan berpangkat 2. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Akar pangkat 3 dari 3.375 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 adalah, maka teman-teman selesaikan terlebih dahulu akar pangkat 3 dari 3.375. Caranya sama seperti tadi. Teman-teman pisahkan dulu 3 angka yang ada di belakangnya. Kemudian nanti akan diperoleh 2 angka. Nah, 2 angka ini, yang pertama hasil pangkat 3 berapa yang hasilnya mendekati angka 3, yaitu angka 1. Kemudian, lihat angka belakangnya. Ternyata angka belakangnya itu adalah 5. Hasil pangkat 3 yang angka belakangnya memiliki angka 5 adalah 5. Maka, hasil dari pangkat 3 ini adalah 15. Kemudian, teman-teman selesaikan yang ada di dalam tanda kurung. Jadi, 15 dikali 2 pangkat 3 adalah 18.
dan 3 pangkat 3 adalah 27. Kemudian teman-teman jumlahkan yang ada di dalam tanda kurung. Setelah itu, 15 dikali 35. Hasilnya adalah 525. Contoh soal yang kedua. Akar pangkat 3 dari 216 ditambah akar pangkat 3 dari 5.832 adalah, dan kemudian dibagi 2 pangkat 3. Maka, karena akar pangkat 3 ini berada di dalam tanda kurung, maka kita selesaikan dulu mereka terlebih dahulu. Jadi, yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 216 adalah, nah dia adalah hasilnya 6. Kemudian, akar pangkat 3 dari 5.832 adalah, caranya sama, kita bagi. Kemudian, akar pangkat 3 atau bilangan kubik yang mendekati angka 5 adalah 1. Kemudian, angka belakangnya itu 2. Nah, 2 ini dimiliki oleh bilangan kubik yang berasal dari pemangkatan 8. Maka hasilnya adalah 18. Kemudian dibagi 2 pangkat 3. Jadi dibagi 8. Kemudian kita jumlahkan. 6 ditambah 18 adalah 24. 24 dibagi 8 adalah 3. Maka hasilnya adalah 3. Oke, soal selanjutnya, aku adalah sebuah bilangan. Apabila aku dipangkatkan 3 dan ditambah bilangan 888 menjadi 8.888, maka aku adalah bilangan titik-titik. Oke, tadi diketahui dia adalah bilangan pangkat 3. Yang kemudian ditambahkan bilangan 888. Hasilnya menjadi 8.888. Maka cara menjawabnya adalah, kita misalkan dulu bilangannya ini sebagai X. Maka X pangkat 3 ditambah 888 sama dengan 8.888. Nah, ini yang ada di dalam soal. Kemudian, berarti untuk mendapatkan X pangkat 3 ini, kita kurangi 8.888 dikurangi dengan ini. Maka, setelah dikurangi, X pangkat 3-nya adalah 8.000. Nah, karena ini masih X pangkat 3, maka untuk memperoleh X-nya atau bilangannya, kita tarik akar pangkat 3 dari 8.000 ini. Sehingga kita peroleh akar pangkat 3 bilangan kubik yang mendekati angka 8 itu adalah 2. Nah, angka belakang di sini adalah 0, maka dia 0. Sehingga kita akan peroleh bilangannya itu adalah 20. Nah, ini untuk operasi hitung pada bilangan berpangkat 3. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh teman-teman ya. Sekarang, teman-teman selesaikan latihan ini di buku tulis kalian. Jadi, di sini ada 3 soal, yaitu A, B, dan C. Caranya sama seperti contoh soal yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, ini dia akhir dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Jangan lupa kirimkan latihan teman-teman agar dapat diperiksa oleh Miss Putih.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman!